Oke, selanjutnya tentang kecepatan bintang. Jadi seperti yang sudah aku jelasin tadi, jika kita menganggap matahari diam, maka bintang-bintang yang dekat dengan matahari itu punya kecepatan relatif terhadap matahari. Misalkan saja bintang yang merah ini punya kecepatan relatif sebesar v, yang arahnya ke garis yang ditunjuk oleh garis biru ini. Maka dari kecepatan ini kita bisa pecah jadi dua komponen. Yang pertama adalah komponen yang searah dengan pengamat. Searah dengan pengamat bisa menjauhi pengamat ke arah sana, bisa mendekati pengamat. Dan arah yang searah dengan pengamat itu biasa disebut sebagai kecepatan radial. Ya, ini kecepatan radial. Dan kecepatan yang tegak lurus dengan arah pengamat itu adalah kecepatan tangensial. Itu. Nah, kecepatan tangensial ini itu bisa kita amati secara visual melalui gerak diri dari bintang. Jadi karena ada kecepatan tangensial yang tegak lurus, maka sebuah bintang itu akan teramati gerak dirinya. Sedangkan untuk kecepatan radial, kita nggak bisa mengamati secara visual. Harus menggunakan metode tertentu yang akan aku jelaskan di slide selanjutnya. Oke, aku lanjut ke slide selanjutnya. Sekarang ke kecepatan tangensial dulu. Oke, kecepatan tangensial itu sebenarnya adalah ini kan, kecepatan dari yang ini kan, ini kecepatan tangensial. Ini misalkan jaraknya itu adalah R ya. Nah, kecepatan tangensial itu tidak lain adalah omega, kecepatan sudut, dikalikan dengan R-nya. Gitu. Nah, ini kalau satuannya satuan SI semua. Namun, karena satuannya nggak SI semua, maka di sini kecepatan tangensialnya itu kita nyatakan sebagai 4,74 dikalikan dengan gerak diri. Gerak diri ini sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya sama dengan R kalau di sini. Dan satuan dari mu-nya itu adalah detik busur per tahun. Dan satuan dari jaraknya itu adalah satuan parsec. Satuan dari kecepatan tangensialnya adalah kilometer per second. Itu bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Jadi ada sebuah konstanta 4,74. Nah, ini sebenarnya bisa dihubungkan juga dengan yang ini. Gitu. Tinggal kalian ubah aja. Yang awalnya V tangensial ini kan satuan SI-nya meter per second. Kita ubah jadi kilometer per second. Omega ini satuan SI-nya adalah radian per second. Kita ubah jadi detik busur per tahun. R ini satuan SI-nya adalah meter. Kita ubah jadi parsec. Maka pasti akan didapat rumus yang sama dengan ini, yaitu kecepatan tangensial adalah 4,74 kali gerak diri dikalikan dengan D. Gitu. Nah, sedangkan untuk kecepatan radial itu bisa kita cari dengan rumus seperti ini. Oke, mungkin kalian masih bingung juga, lambda itu apa sih? Lambda itu adalah panjang gelombang yang teramati. Jadi, seperti seperti ini. Jadi misalkan ada mobil, ini mobil aku gambarkan dengan kota aja, yang memancarkan lampu itu, ada lampunya. Ini lampu ya. Nah, lampu ini itu punya panjang gelombang kan? Karena gelombang elektromagnetik kan. Panjang gelombang misalkan diam itu. Di sini. Misalkan seorang pengamat mengamati mobil diam dengan uh, memancarkan sebuah lampu itu. Nah, kalau mobilnya bergerak, bergerak ke mendekati pengamat gitu ya. Panjang gelombang yang akan teramati itu akan berbeda dengan panjang gelombang diam. Jadi panjang gelombang yang teramati itu akan lebih kecil kalau mendekat. Oke, mungkin ini juga masih membingungkan juga. Mungkin aku gambarkan lagi di sini ya. Misalkan sumber cahaya aja, sumber cahaya yang diam. Sumber cahaya diam.
Jadi misalkan ada sumber cahaya yang diam, itu berkas cahayanya itu ibaratnya seperti ini kan, memancarkan ke segala arah kan. Nah, ini misalkan ini adalah panjang gelombang. Ini juga panjang gelombang dari sini. Tuh. Nah, kalau sumber cahayanya bergerak, misalkan geraknya ke arah kanan misalkan, bergerak ke arah kanan, maka berkas cahayanya itu akan seperti ini. Jadi yang sebelah kanan itu akan lebih pendek dibandingkan yang sebelah kiri gitu. Jadi kalau misalkan ada sumber cahaya yang bergerak, kalau pengamatnya ngamatin di sini, mendekati pengamat, maka panjang gelombang yang akan teramati itu lebih pendek. Ya ini ya, panjang gelombang yang teramati itu lebih pendek. Sedangkan kalau pengamatnya itu ada di sebelah kirinya, di mana sumber cahayanya menjauhi pengamat, maka panjang gelombangnya yang akan teramati itu lebih panjang dibandingkan yang diam gitu. Nah, dari teori ini, maka Doppler itu merumuskan sebuah persamaan. Jadi, lambda teramati dikurangi dengan lambda diam, ketika lambdanya itu diam, per lambda diam itu sama dengan kecepatan radial dibagi dengan kecepatan cahaya. Nah, dari sini, maka kecepatan radialnya, yang VR-nya ini bisa dicari. Bisa dicari. Karena kita kan bisa mengamati kan, lambda yang teramati, ini bisa diamati, dan lambda diamnya itu bisa kita uji cobakan di laboratorium. Dan C-nya itu adalah kecepatan cahaya yang sudah diketahui di daftar konstanta. Nah, dan ingat lagi, persamaan ini itu berlaku jika kecepatan radialnya jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Karena kalau kecepatan radialnya mendekati kecepatan cahaya, maka kita perlu mempertimbangkan persamaan relativitas kan. Jadi yang ini juga akan berubah sedikit gitu persamaannya. Kecepatan total itu adalah resultan dari kecepatan radial dan kecepatan tangensial. Jadi kalau dari gambar sebelumnya, misalkan ini pengamat gitu, ada bintang yang geraknya ke sini, di mana ini adalah kecepatan total dan bisa dibagi dengan kecepatan radial dan kecepatan tangensial. Maka dengan persamaan Pitagoras, maka kecepatan totalnya ini adalah kecepatan radial kuadrat ditambah dengan kecepatan tangensial kuadrat diakarkan. Itu untuk mencari kecepatan total.